Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Thumma qala wa kaifa la wa qad tu'rafu fadilatu syai'i aydan bi syarafi samaratihi ila akhir maqala Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Terakhir kita menjelaskan bahwa karena ingin kita bahagia yang abadi dan di akhirat itu hanya dengan ilmu, maka tentu ilmu afdal. Seterusnya kata Imam Ghazali, betapa tiada afdal ilmu itu. Betapa tiada utama ilmu itu. Dan terkadang diketahui kelebihan sesuatu juga berdasarkan mulia, berharga buahnya. Jadi sesuatu itu bisa kita tahu hebat tidak, utama tidak. Itu bisa dilihat dari buahnya, hasilnya. Ya, dari hasil. Kadang kita tak tahu sesuatu ini berharga tidak. Tapi dari hasilnya, kita bisa menghargai dia. Kita semula sama sekali tak tahu ini benda apa ini. Tak tahu kita. Tapi ternyata bisa kita manfaatkan. Dan kok terasa penting. Berarti dapatlah kita menyimpulkan dengan cara sepintas ini bahawa benda ini benda berharga. Jemaah. Waqad arafta anna samaratal ilmi al-qurubu min rabbil alamin. Waqad arafta anna samaratal ilmi al-qurubu min rabbil alamin. Sungguh engkau telah mengetahui bahawa buah ilmu itu adalah membuat kita dekat kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Sebab kita tak bisa dekat dengan Allah kalau kita tak tahu. Nomor satu, tak tahu siapa Allah. Nomor dua, tak tahu bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah. Macam mana kita bisa tanpa ilmu? Jadi, bahawa buah ilmu itu satu, dekat dengan Allah. Kedua, walil tihaqu bi ufuqil malaikati. Kita bisa bergabung bersama-sama dengan para malaikat. Wa muqaranatul malail a'la. Dan muqaranah, bersama-sama dengan kelompok yang tertinggi. Maksudnya sama, malaikat. Jadi dengan ilmu kita bisa dekat dengan Allah, dengan ilmu kita bisa bersama malaikat. Dikunci oleh Imam Ghazali, hadza fil akhirati. Ini di akhirat. Jadi klaim-klaim di dunia, saya sekarang dekat dengan malaikat. Itu tak bisa kita percaya. Sebab malaikat makhluk gaib. Lain para nabi, lain para rasul. Jemaah, ini mau hati-hati. Bahawa ada sahabat Rasulullah, ada orang-orang soleh sampai sekarang yang Allah izinkan mereka mendapatkan karamah, bisa berkomunikasi dengan malaikat dan seterusnya, itu tidak kita tolak. Sama sekali. Tapi maksudnya ini berhati-hati.
Lantas yang dijelaskan Imam Ghazali, hadza fil akhirati, ini di akhirat. Ini umum, secara umum. Secara umum. Secara khusus tidak. Buktinya apa? Rasulullah bertemu langsung dengan malaikat Jibril 2 kali. Ya, jamaah, 2 kali. Jadi ini secara umum, kita dekat dengan malaikat di akhirat. Semua orang, jamaah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lantas kalau dekat dengan Allah taala itu, di dunia pun kita rasa dekat dengan Allah taala. Tetapi Ahlussunnah wal Jamaah meyakini baru bisa kita lihat Allah taala itu nanti di akhirat. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau Mu'tazilah kata tetap Allah tak bisa kita lihat. Tapi kalau Ahlussunnah wal Jamaah berkeyakinan Allah bisa dilihat waktu kita di surga. Kitanya yang di surga, Allahnya kita tak tahu di mana, tapi kita bisa lihat. Itu macam mana itu? Inilah perbincangan para ahli jamaah. Perbincangan yang cukup dalam terkait ini. Bagi kita sebagai orang awam, ya kalau tak sanggup berfikir ke arah sana, rasanya nikmati saja apa yang ada. Tapi kalau sanggup kita ke arah sana merenung, memikirkannya ikut seperti para ahli yang alim-alim itu, kita tidak terlarang asal sanggup jamaah. Ya. Nah, lantas apalah buah ilmu di dunia? Wa amma fid dunya fal 'izzu wal wiqaru. Adapun di dunia buah ilmu itu yang kita dapat adalah kemuliaan dan kehormatan. Wa nufudul hukmi 'alal muluki, kita dapat menyampaikan hukum terhadap penguasa. Jamaah. Wa luzumul ihtirami fi ittiba'i, lazim mendapat penghormatan menurut tabiat normal manusia. Ini di seluruh bidang jamaah. Seluruh bidang. Bukan hanya di agama saja. Bagi orang yang beragama Islam tentu dia lebih menghormati alim ulamanya berbanding orang non-muslim. Macam orang non-muslim pula, dia lebih menghormati pimpinan agamanya berbanding orang Islam terhadap pimpinan agamanya. Ini mau menjelaskan, yang Ghazali mau menjelaskan, begitulah buah daripada ilmu. Jamaah, bagi kita, pimpinan agama lain biasa saja. Jamaah, tapi bagi mereka, karena mereka merasakan buah daripada ilmu si pimpinan agama mereka. Maka pimpinan agama mereka itu mereka hormati. Karena menurut mereka ada kelebihan. Kita pun sama. Pimpinan agama kita hormati. Orang beragama lain tentu tidak. Di seluruh bidang begitu jamaah. Kita hargai dia. Kenapa? Ilmu dia di bidang ini memanglah hebat. Jamaah. Segala bidang. Jamaah. Segala bidang. Cuma memang masyarakat kurang menghargai ilmu. Pergi kita, naik kendaraan, tentulah ilmu supir lebih kita hormati. Saat kita berkendaraan, ilmu supir lebih kita hormati daripada ilmu nelayan. Karena kita rasakan buah ilmu dia, kita aman di jalan. Tapi begitu kita membeli ikan, terbayanglah kita, ilmu nelayan lebih kita hormati daripada ilmu petani. Semua itu mesti pakai ilmu. Semua itu mesti pakai ilmu. Nggak bisa jamaah. Hebat pun peralatan kita, kalau tak ada ilmunya, macam mana jamaah? Makanya disebut di sini. Di dunia, orang berilmu itu fal'izzu wal wiqaru. Dia dapat mulia, dapat penghormatan. Kalau dalam kehidupan berpolitik pula, orang berilmu tadi dapat pelaksanaan hukum yang dia sampaikan kepada penguasa. Dan secara attiba', secara tabiat manusia, lazimlah, mestilah orang berilmu itu mendapat penghormatan.
Hatta inna aghbiya at-Turki wa ajlaf al-Arabi yusadifuna tiba'ahum majbulatan ala tawqir li syuyukhihim. Sampai-sampai Imam Ghazali sebutkan di sini. Bahkan orang awam, baik orang Turki maupun orang Arab, ya. Jadi bahkan orang-orang awam, secara umum di sini disebut, misal kata orang Turki, orang awam, yusadifuna tiba'ahum, mereka memenuhi tabiat mereka yang memang majbulatan, diciptakan begitulah untuk menghormati tetua-tetua mereka. Kalau cara kita di Indonesia ini mungkin kepala suku, ketua adat, yang kalau kita tengok ukuran kita macam biasa saja. Jamaah, macam kita nih, kan berpakaian penuh begini, inilah kita hormati. Tapi lihat ketua-ketua suku kita, ada kadang pakaiannya hanya sikit saja. Itu tak bisa kita, oh apa ini hina, tak bisa. Justru dia dihormati oleh sukunya. Jamaah. Kenapa? Karena mereka faham ada kelebihan yang ada pada ketua atau kepala sukunya itu. Yang kalau menurut orang biasa, hina saja. Macam dulu, jamaah, dulu pun bukan dulu kali. Ketika orang-orang Eropa pergi keluar, ke timur, ke barat, ke Afrika, ke Nusantara, mereka menganggap kita nih, yang bukan mereka, macam hewan. Sampai ada human zoo, kebun binatang tapi manusia. Karena rasa mereka macam aneh. Sampai ada jamaah. Itu tidak tersembunyi, peradaban sejarah itu tidak tersembunyi. Karena dianggap mereka ini macam hewan. Padahal ya manusia juga. Yang kalau kita lihat setiap makhluk, setiap kelompok, setiap komunitas, mesti ada penghormatan kepada mereka masing-masing. Alhamdulillah berkat bertemu, mereka orang-orang Eropa itu pun paham. Ini manusia tak boleh ada human zoo, tak boleh jamaah, terlarang. Jadi maksud saya bahwa memang ilmu itu menghasilkan penghormatan cuma bagi yang faham akan harga ilmu. Saya ini paling baguslah dalam memperbaiki kereta. Tak usah pun saya periksa, dengar suaranya aja. Ini yang selek nih. Tapi begitu pun kita, walau dihargai kita di tempat kita, sebab orang merasa betul manfaat ilmu kita, lah pergi kita kepada komunitas-komunitas suku di Indonesia. Apalagi yang masih di hutan-hutan. Seperti sebahagian suku Indonesia yang ada di hutan-hutan. Kira-kira kita dihargai tidak? Tidak. Karena yang dihargai oleh mereka adalah bagaimana menjaga ketentraman suku mereka. Misal, ada masyarakat suku itu yang sakit. Itu mesti kepada ketua suku. Jamaah. Itu mesti yang mengerti. Mesti mereka lebih hormati itu. Mengapa tidak hormati kita yang ahli kereta? Orang mereka tak ada hubungan dengan kereta. Jamaah. Mereka lebih hormati sukunya. Sebab dirasa betul buah ilmu daripada ketua suku dia. Yang ahli tentang perobatan. Nah, saya mau menjelaskan bahwa ilmu itu menimbulkan penghargaan orang kepada kita. Memanglah berdasarkan kepahaman orang akan buah ilmu itu. Nah, akan buah ilmu itu jemaah. Likhtisosihim, karena kekhususan tetua-tetua mereka itu bimazidi ilmin mustafadin minat tajribati, dengan lebih ilmunya yang diperoleh berdasarkan pengalaman. Itu jemaah. Lebih ilmu dia. Balil bahimatu bi tabi'iha tuwaqirul insana. Bahkan kata Imam Ghazali di sini, hewan pun menghormati manusia. Bi tabi'iha,
dengan sebab tabiatnya. Mengapa? Li syu'uriha bitamayyuzil insani bikamalin mujawizin li darajatiha. Karena rasa hewan terhadap kelebihan manusia bikamalin mujawizin li darajatiha, sebab ada kesempurnaan manusia yang melebihi derajat hewan. Jemaah, sampai begitu kata Imam Ghazali. Hadza fadilatul ilmi mutlaqan. Inilah secara mutlak kelebihan ilmu. Itu maka kita kalau berada di satu tempat yang mereka menghargai sesuatu yang berbeda dari sesuatu yang kita hargai, kadang-kadang kita merasa aneh aja. Kok orang sini kayak gini sama aku, nggak dihormatinya aku. Karena mereka tidak merasakan buah ilmu kita. Ya, meskipun kalau secara agama kita diajarkan mestilah tetap hargai siapapun, karena masing-masing punya kelebihan, jamaah. Di masyarakat mereka lebih dihargai yang begini daripada yang kita miliki, jamaah. Itu kadang kita heran, merasa kita ni wah, aku di tempat aku dihormati kali, di sini tidak. Iya. Karena di tempat kita, kalau ada anak-anak sakit, pasti datang ke kita, pilis. Jamaah. Pergi kita, alhamdulillah ada rezeki. Pergi kita wisata ke Belanda. Macam tak ditergi orang. Orang tu demam mana pilis-pilis. Ke rumah sakit lah dia. Mana tahu-tahu orang tu, jamaah. Kok macam tak dihargai. Memang begitu. Sebab ilmu kita bisa dihargai orang. Jamaah, ini mau hati-hati ya. Summa takhtaliful ulum kasabayanuhu wa tatafawatu lam halata fadailuha bitafawutiha. Kemudian berbedalah ilmu, fadilat ilmu itu. Berbedalah ilmu itu dan berbeda pula fadilatnya, akan datang kita jelaskan, jamaah. Jadi masing-masing ilmu itu berbeda-beda dia. Bertingkat-tingkat dia. Tafawut itu artinya berlapis-lapis berdasarkan fadilatnya. Jadi kita menghargai ilmu karena buahnya, tetapi tidak sama fadilat setiap ilmu. Namun tetap saja ilmu itu lebih utama. Wa amma fadilatu ta'limi wa ta'allumi fa dhahiratun mimma dzakarnahu. Adapun fadilat, keutamaan, kelebihan mengajar dan belajar itu nyata sudah kita ceritakan. Fa innal ilma idza kana afdalal umuri kana ta'allumu talaban lil afdali wa kana ta'limu ifadatan lil afdali. Sesungguhnya ilmu itu apabila adalah dia seutama-utama sesuatu, seutama-utama perkara, maka mempelajarinya berarti kita sedang mencari, mengusahakan sesuatu yang utama. Begitu pula mengajarinya, berarti kita sedang memberikan ifadah, memberikan faedah terhadap sesuatu yang utama. Jadi sebab ilmu itu utama, kalau kita belajar berarti mempelajari yang utama. Kalau kita mengajarinya, berarti kita mengajari sesuatu yang utama. Maka tidak ada rugi-ruginya. Cuma kadang masyarakat keliru. Yang difahamnya mesti ilmu agama saja. Tidak. Bahwa ilmu agama itu kalau kita amalkan secara benar memberikan kebahagiaan yang abadi dan di akhirat, itu tidak kita tolak. Iya, kita berkeyakinan seperti itu, jamaah. Tetapi semua ilmu yang memberi manfaat, itu mendapat fadilat. Mendapat fadilat, jamaah. Kan? Wa bayanuhu. Penjelasannya begini. Annama qasidal khalqi majmu'atun fid dini wad dunya. Bahwa maksud, tujuan, keperluan hidup manusia di dunia ini majmu'atun fid dini wad dunya. Semuanya itu terkumpul penjelasannya dalam kehidupan agama dan kehidupan dunia. Wala nizama lid-dini illa binizamid dunya.
Agama kita, kita melaksanakan agama ini tak akan bisa teratur dia kecuali dengan teraturnya hidup dunia. Makanya saya mau bagi tahu sama kita, jangan tinggalkan dunia ini. Karena kita tak akan bisa aman beragama tanpa tertib dunia. Jamaah. Fa inna dunya mazra'atul akhirati. Ini ingat nih. Ini bukan hadis Rasulullah. Fa inna dunya mazra'atul akhirati. Sesungguhnya kehidupan dunia ini bagaikan kebun akhirat. Tak bisa kita. Contohnya kita sekarang nih jamaah. Mudah saja. Kita mengaji kemarin ini pakai pakaian nih. Siapa yang buat pakaian kita? Itu pakai ilmu agama apa dunia itu? Pakai ilmu dunia. Kalaulah tak ada orang yang bekerja membuat pakaian kita ini, sebab tertibnya dunia, tak bisa kita mengaji sekarang nih jamaah. Tak bisa. Jadi nizamud dunia itu penting untuk nizamud din. Teraturnya dunia ini penting untuk teraturnya agama. Tak penting nih, ini dunia ini tak penting nih. Apa ini? Ya, macam mana kita bisa beragama? Kalau dunia ini tak teratur. Dunia adalah mazra'atul akhirah. Dunia adalah kebun akhirat. Wahiyal alatul musilatu ila Allah azza wa jalla. Liman ittakhadaha alatan wa manzilan. Ini dia. Dunia itu adalah alat yang menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan itu. Dunia ini alat untuk kita sampai kepada Allah Ta'ala bagi orang yang betul-betul menjadikannya sebagai alat dan tempat tinggal. Nah, ini harus difahamkan. Bagi siapa saja yang menjadikan dunia ini sebagai alat dan manzilat, tempat tinggal kita untuk dunia. Untuk akhirat. Manzilat itu rumah. Jamaah. Jadi dunia ini menjadi alat kita. Menjadi rumah kita untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Tempat tinggal ya sementara. Ya, sementara. Maka itu diterjemahkan menjadi singgahan. Jamaah. Makanya keliru. Senanglah awak kalau kau jadi ustaz. Ini tengok ini. Begitulah mungkin sebagian orang tua. Kata kita, orang tua ini anaknya senang, dia senang kalau anaknya jadi ustaz. Orang tua ini senang pula anaknya jadi ustaz. Ini pula senang jadi ustaz. Ini jadi ustazah. Ini jadi yang ngurus ikan kita siapa? Tak ada orang ke laut. Semua cukup berdoa. Ingat ikan itu melompat sendiri. Melompat sendiri. Yang ngurus beras kita siapa? Cukup baca ayat kursi aja dah. Maka padi pun tumbuh. Semua kita ingin anak kita jadi baik. Itu udah nggak agak salah, udah betul. Tapi cara pandang kita itu yang harus diluaskan. Sebab sahabat Nabi pun tidak semua itu alim ulama, tidak. Ada sahabat Nabi yang orang awam saja. Hanya mereka lebih dari kita. Sebab mereka hidup bersama Rasulullah Muhammad SAW. Apalagi Rasul pernah bilang, zaman terbaik zaman aku. Ini hati-hati. Apakah maksudnya zaman Rasulullah tak ada orang kafir? Apakah zaman Rasulullah tak ada orang jahat? Tetap ada. Cuma sahabat-sahabat yang hidup bersama Rasulullah, wajarlah. Mereka terbaik karena bersama Rasulullah. Jamaah. Tapi tak semua sahabat Rasulullah itu alim ulama. Ada orang biasa saja. Jamaah. Artinya jangan keliru. Yang terpenting kalau cara kita sekarang ini solat. Anak kita, cucu kita, ya kita lah sekalian. Solat jangan tinggal. Satu. Yang terpenting kedua, jadi orang baik. Solat jangan tinggal, jadi orang baik. Yang terpenting kedua, solat dan jadi orang baik. Jadi orang baik ini, ya lakukan yang baik-baik menurut agama. Itu dah alhamdulillah. Profesi beda-beda.
Kita tak bisa nih. Kita hari ini tak bisa tanpa pekerja yang membuat pakaian. Apapun namanya lah. Apakah rumah tangga, industri rumah tangga, apakah fabrik. Karena pakaian kita ini kadang ada tidak di fabrik dia. Di rumah tangga saja cukup jamaah. Kan? Tak bisa kita hidup tanpa orang lain. Yang pagi ini sibuk mereka berjualan di pajak sana. Tak bisa tanpa petani nelayan. Siapa-siapalah jamaah. Sebab apa? Dunia ini adalah alat untuk sampai kita kepada Allah bagi yang menjadikan dia alat dan singgahan. Walam yattakhisa mustaqiran wa watanan. Jangan jadikan dunia ini tempat menetap dan tanah air kita, bukan jemaah. Watanan, dia bukan tempat kita menetap bagaikan tanah air kita yang abadi, bukan. Dunia ini bukan. Walaysa yantazimu amruna illa bi amali adamiyina. Dunia ini tak bisa teratur, tertata rapi kecuali dengan kegiatan seluruh manusia. A'maluhum, hirafuhum, sina'atuhum tanhasiru fi salat aqsam. Sehingga kata Imam Ghazali, seluruh kerja manusia, kegiatan manusia, tindakan manusia, perbuatan manusia, aktivitas manusia ada 3. Kata Imam Ghazali. Ahadu yang pertama, usulun yang pokok-pokok. Laqim alam dunaha. Alam ini tak akan bisa ada. Alam ini tidak akan tenang, tentram, tertib tanpa yang pokok ini. Jamaah. Jadi seluruh kegiatan hidup manusia ini menurut Imam Ghazali ada 3. Imam Ghazali ada 3. Yang pertama namanya induk, pokok utama. Pokok induk ini pula ada 4. Pertama az-zira'ah, pertanian. Garis miring perkebunan. Kalau cara kita di Indonesia jamaah. Ya. Wahya lil mat'am. Itu untuk makan. Yang kedua hiyakah. Kalau cara orang sekarang konveksi. Itu terkait untuk pakaian. Yang ketiga wal bina. Kalau cara orang sekarang konstruksi bangunan. Wahya lil maskan. Untuk tempat tinggal. Yang keempat as-siyasah. Politik. Wahya lit ta'lifi wal ijtima'i. Yaitu untuk untuk kemasyarakatan. Jamaah. Jadi yang pokok ada 4. Pertanian, konveksi, konstruksi, politik. Politik tadi wa ta'awuna 'ala asbabil ma'isyati wa dhabtiha. Dengan politik itu juga bisa kita untuk saling dukung. Dengan politik tadi untuk kemasyarakatan dan ta'awun, saling tolong menolong, saling dukung terhadap segala sebab kehidupan kita. Itu politik. Politik penting. Jadi ulama itu tak mungkin tak ngerti politik. Sebab dengan politik itulah kita bisa mengatur ketentraman masyarakat. Dengan politik itu kita bisa saling dukung untuk segala sebab yang diperlukan dalam kehidupan kita. Saya bukan cerita partai, bukan cerita negara, politik. Maka harus kita pahamkan politik ini artinya pengaturan kehidupan masyarakat. Cuma di kita kalau disebut politik yang dipahami pilkada, partai politik, DPR misal kata, tak salah juga. Tapi itu bahagian kecil. Jamaah, politik ini luas. Politik ini artinya ilmu mengatur kehidupan masyarakat. Itu penting. Jadi jangan keliru. Yang pokok ada 4. Pertanian, konveksi, konstruksi, dan politik. Asani yang kedua, kata Imam Ghazali, ma hiya muhayyi'atun likulli wahidatin min hadhihi as-sina'ati wa khadimatun laha.
yaitu segala apa saja yang ia menjadi pendukung terhadap satu dari 4 yang di atas. Jamaah. Segala apa saja yang menjadi pendukung satu dari segala 4 yang di atas. Dan dia menjadi alat bantu untuk yang kita sebutkan tadi. Contoh, haddadah, pandai besi. Kal haddadati, seperti pandai besi. Kita tahu pandai besi ini dia buat parang. Kalau industri okeylah. Ini kita masyarakat dulu. Parang, cangkol, sekop, macam-macam lah jemaah. Dulu seingat saya simpang kantor ada tuh. Sebelah kiri. Jadi saya mau sekolah nampak saya tang tung katanya jemaah. Pakai tradisional lagi. Kan? Fa inha takhdumuz zira'ata. Tukang besi ini dia untuk meladeni, menyokong, membantu pertanian. Tentu kalau pertanian modern lebih lagi lah jamaah. Mungkin di satu tempat di muka bumi ini tak pakai lagi tukang besi. Tapi tetap saja dia mesti ada dukungan yang lain. Alat-alat modern. Apapun itulah alat modern itu. Kalau macam luar negeri, mungkin untuk mencangkulnya. Tidak lagi macam kita pakai luku, pakai cangkul. Mungkin pakai alat yang lebih modern lagi. Memupuknya. Jadi, tapi tetap saja ilmu-ilmu ini untuk mendukung tadi. Wa jumlatun minas sina'ati bi'a'dadi alatiha. Dan segala pekerjaan dengan mempersiapkan alat-alatnya. Itu tukang besi. Kita perlu jamaah. Aku memang tak pandai. Ke laut mancing tak pandai aku tu. Kata si Fulan. Dayungkan sampan tu Begitu awak naik di sampan tu kena gelombang goyang-goyang, dah panik awak rasa. Macam mau tenggelam. Tapi justru dia buka kedai untuk keperluan nelayan. Ini namanya takhdum. Dia meladeni keperluan nelayan tadi. Ini penting. Jamaah. Wakal hallajati wal ghazali. Orang-orang yang profesinya membersihkan kapas dari biji. Jamaah. Dan pekerja membersihkan bulu domba. Rozal, jamaah, rozal. Itu pekerjaan tradisional. Jamaah, rozal. Rozlun itu ya diterjemahkan memintal benang. Jamaah. Fa innaha takhdumul hiyakata bi'adadi mahalliha. Ini pekerjaan-pekerjaan begini ini penting sebab dia itu mendukung untuk kegiatan konveksi. Jamaah. Apa kerja dia? Kerja dia tadilah. Ini kerja tradisional, ini kapuk, ini bijinya pisahkan. Saya ini memintal benang. Bahkan untuk di Indonesia masih ada menenun. Rajut ada. Jamaah tengok. Itu sampai cantik pakaian tu macam mana jadinya jamaah. Itu tak mudah. Mereka masuk bahagian konveksi tapi benangnya dari siapa? Bahannya dari dan seterusnya. Ya. Yang ketiga. Mahiyya mutammimatun lil usuli wa muzayyinatun. Yang ketiga, pelengkap bagi yang pokok. Jadi ada pekerjaan pokok, ada pekerjaan pendukung terhadap yang pokok, ada pelengkap terhadap pekerjaan yang pokok ini. Seperti keahlian mengolah gandum, keahlian membuat roti, liziro'ati, bagi perkebunan, bagi pertanian. Seperti tukang pangkas, seperti tukang jahit. Ini pelengkap jamaah. Ini pelengkap.
Ini pelengkapnya. Ini harap difahamkan kepada kita. Ya. Jadi segala kerja hidup ini ada kerja pokok, ada kerja pendukung, ada kerja pelengkap. Semuanya itu penting dalam ketertiban hidup di dunia. Gini jamaah, ini cerita kita lurus-lurus saja lah dulu. Jangan cerita bengkok-bengkok. Lebih terhormat mana? Yang bantukan kita lewat di jalan-jalan itu, atau yang punya mobil? Yang mana yang pokok, yang mana pendukung? Yang pokok kan kita. Mobil itu jamaah. Dia pendukung kita. Kalau tak ada dia, pening juga lawak. Macet cara kita di sini. Meskipun itu tugas utama polisi lalu lintas. Tapi mungkin polisi kita jumlahnya lebih sedikit daripada kita pengguna jalan. Nah, kita cerita lempang lurus dulu ya, Mak. Kalau tak dibantu dia macam mana? Coba dulu. Kalau tak dibantu dia. Tapi dia bukan utama. Yang utama kita yang pengguna jalan. Dia bukan utama. Dia pelengkap. Dia pelengkap jamaah. Sebab kalau tanpa dia pun bisa, cuma memanglah agak terganggu kita jamaah. Kan? Apalagi kalau tengok cara kita di sini nih, pengguna jalan sekemauan saja. Sekemauan jamaah. Ini untuk memudahkan contoh jamaah. Tukang parkir. Kalau tak ada tukang parkir, pusing juga kita jamaah. Meskipun di satu-satu negara di muka bumi ini tak perlu tukang parkir karena sudah ada aturannya. Jamaah. Ini jadi luaskan dalam cara kita berpaham. Seperti saya sebut tadi, kita ingin anak kita menjadi alim ulama. Tak salah. Tapi macam mana orang tu bisa jadi alim ulama kalau tak ada toko buku? Tutup semua toko buku. Yang ada toko makanan. Kedai makanan banyak. Kemana dia beli buku ni? Macam mana dulu jamaah? Kemana dia? Jadi kita yang jual kitab pun, alhamdulillah. Artinya tetap ada usul pokok, ada muhayyi, ada pendukung, ada mutammim. Ada pelengkap jamaah. Ini mau dipahamkan. Wadhalika bil idafati ila qiwami amri al-alami al-ardi misal ajza'i syakhsi bil idafati ila jumlatihi. Ini penjelasan saya ini kata Imam Ghazali kira-kira begitulah. Berdasarkan tinjauan kita terhadap tegaknya segala urusan alam bumi ini. Itu persis seperti bahagian-bahagian tubuh manusia secara umum. Karena bahagian tubuh manusia pun secara umum 3 juga. Pertama ada yang pokok. Seperti jantung, hati, dan otak. Jamaah. Ada juga yang menjadi pendukung. Seperti perut, urat, pembuluh arteri, kemudian syaraf, dan pembuluh vena. Ada juga pelengkap. Seperti kuku, jari jemari, dan alis mata. Jamaah. Kita ini tanpa jari bisa hidup tak? Bisa. Itulah pelengkap. Tanpa kuku bisa hidup tak? Bisa. Itulah pelengkap. Jamaah. Pelengkap. Bisa hidup tanpa ada jantung. Tak bisa. Dia usul. Dia pokok jantung tadi itu. Tapi walaupun dia pokok, dia perlu pendukung. Perut.
Dia pendukung jamaah. Yang pokok tuh jantung, hati, kabid. Kabid diartikan hati jamaah. Dan otak. Nah, itu pokok. Pendukung diantaranya perut, urat, syaraf, dan seterusnya. Jamaah. Induknya jantung. Induknya jantung. Tapi kalau tak ada arteri yang masuk ke jantung, vena yang keluar dari jantung, itu macam mana? Jamaah. Tak bisa juga. Jadi, jangan sepele terhadap pendukung. Jangan sepele. Barulah pelengkap. Namanya pelengkap, ada alhamdulillah, tak ada ya sudah. Cuma kalau tak ada, awak rasa macam ada yang kurang, tapi apa ya? Ini kira-kira gitu jemaah. Contoh kita, coba tak ada alis, macam mana? Tak bisa hidup? Bisa? Bisa jadi penguasa? Tak ada alis bisa nggak? Ya bisa. Bisa jadi penguasa, bisa. Orang yang penting kepintaran. Tapi, tetap ada tapinya. Tetap ada tapinya. Itulah pelengkap. Itulah pelengkap. Yang kalau dibilang tak penting, tidak. Tapi dibilang penting, dia tetap di bawah usul, di bawah yang pokok, di bawah pendukung. Jadi, pokok, pendukung, pelengkap. Tak usah ada kuku, kenapa rupanya? Bisa aku hidup. Kau bisa hidup memang tanpa kuku. Tanpa alis, bisa hidup. Cuma, pasti ada cuma. Pasti ada cuma. Maksud saya, hargai. Hargai. Segala apapun hargai. Jangan sepelekan dia, jamaah. Tak bisa hidup rupanya tanpa kumis. Tapi, yang tak punya kumis tuh sampai pakai apa dia? Kemiri ya, kemiri. Pakai kemiri supaya tumbuh kumis dia tadi. Padahal nggak pakai kumis, kenapa masalah dia? Tapi diupayakan, pakai kemiri. Bahkan kalau cara saya anak-anak dulu tengok orang jual-jual tepi jalan itu, jual minyak untuk numbuhkan kumis sama jenggot, sama jambang. Separuhnya pula geli awak tengok yang kumis-kumis nih. Pula orang dia pelengkap jamaah. Tanpa dia pun kita bisa hidup. Tapi, ada tetap ada tapi itu jadi jamaah. Ini maksudnya hargai. Nomor satu, hargai. Berikutnya, ingatlah bahwa segalanya dalam hidup ini memberikan peranan. Yang usul, yang pokok beri peranan. Pendukung berikan peranan. Pelengkap berikan peranan. Jangan kita sepele. Udah pening kepala awak. Kereta awak ni apa masalah? Kasih sama ahli. Geser aja ininya bang. Iya, awak udah susah-susah dia bilang geser aja. Padahal kita sepilih. Tak boleh, jamaah. Tiga-tiga ini penting. Hanya wasyrafu hadis sana'ati usuluha. Dari yang tiga ini, yang paling utama adalah pokoknya. Ya iyalah, jamaah. Macam mana kita bisa hidup tanpa jantung? Macam mana kita bisa hidup tanpa otak? Itu yang utama. Sehingga nanti, tadi saya sudah katakan semua ini penting, kemudian hargai. Nanti jamaah, ini mudah-mudahan berpaham kita. Bila kita memberikan penghargaan sesuai dengan kepentingannya, kita hargai yang pokok sebagai pokok, yang pendukung sebagai pendukung, yang pelengkap sebagai pelengkap, kita hargai sesuai, itulah adil.
Dan adil inilah yang sekarang centang perenang. Saya contohkan saja jemaah. Kita sedang berkendaraan nih, sedang berkendaraan. Sedang berkendaraan. Siapa yang lebih kita hargai saat itu? Bukan secara umum lah, bukan secara umum. Bukan secara umum. Tukang parkir atau pengusaha kaya raya? Mestinya tukang parkir. Karena saat itu kita lebih perlu kepada tukang parkir. Tapi kita sepele sama tukang parkir nih. Kita sepele. Lebih kita hormati pula si kaya raya, si alim ulama ini. Misal kata. Jamaah. Meskipun sebenarnya masing-masing mereka ini mesti mendapat penghormatan dari kita. Si kaya kita hormati, si alim ulama kita hormati, si tukang parkir pun kita hormati. Tapi dalam kehidupan ini kita perhatikan tidak. Sepele kita sama tukang parkir. Jamaah, sepele kita. Lebih kita hargai, ini tak betul. Jadi adil itu memberi penghargaan. Usul ya usul. Khadimah, muhayyi, pendukung ya pendukung. Muzayyin, mutammim, pelengkap ya pelengkap. Mana yang usul, mana yang muhayyi'ah atau khadimah, mana yang mutammimah, muzayyinah. Contoh jelas. Kalau saya tanya kita, ini secara umum lah, kita lebih hargai saya daripada Bang Herman yang nyupiri. Tapi, bisa nggak kita ngaji pagi nih tanpa Bang Herman yang nyupiri? Hah? Tak bisa. Tapi kita tidak adil. Kita tidak adil. Tak ada penghargaan kita. Jamaah. Yang ekstrim. Atau kurang penghargaan kita. Tak boleh. Makanya orang-orang alim, para ulama itu, dia tetap menghormati orang tuh. Karena agama aja, ini hargai ini hargai. Nggak bisa, jamaah. Macam mana pun tak akan bisa kita ngaji pagi ini. Nah, nanti ada yang bantah tuh, kalau Allah mau, kata. Saya pula. Okey, saya pula. Macam mana saya boleh menyampaikan pengajian pagi ini kalau tak ada yang mendengar? Itu macam mana, jemaah? Tak ada yang mendengar. Maka saya pun harus menghargai kita. Makanya memberikan penghargaan, penghormatan sesuai dengan posisinya, itulah adil. Ya, itulah adil. Tentu tak akan kita lebih hargai pula pegawai, pekerja, petugas, karyawan biasa dibanding bosnya. Tak akan sama itu penghargaan kita. Sebab usaha ini takkan jalan tanpa si bos. Tentu penghargaan kita kepada si bos berbeda dari penghargaan kita kepada karyawan. Namun judulnya tetap sama. Penghargaan, penghormatan, menghargai, menghormati orang lain. Sesuai dengan profesinya, jamaah. Sesuai dengan ilmu dia. Walaupun disebut memanglah yang usul itulah yang utama. Tak akan lebih kita utamakan pula kuku dari otak. Meskipun orang sekarang lebih mengutamakan kuku dari otak. Orang sekarang ni tak. Untuk kukunya berapa harga dia? Macam kita ni, kuku kita mau hancur-hancur lah. Ada sebagian orang kuku je mah. Untuk motong kukunya ya, mesti tempat pula ada khusus. Apa pula sambil lawak-lawak, pelawak-pelawak dulu buat filem jemaah. Apa? Medicure, pedicure. Potong kuku dah tidak. Lama kali sebut. Tapi kan tak habis juga. Jemaah. Lebih dihargai kuku dia daripada otak dia. Orang sekarang ni pula. Jemaah. Lebih dihargainya pula handphone dia daripada kesehatan dia.
Inilah tidak adil. Mudahnya lawan adil itu zalim. Maka kita kata kita ni banyak zalim. Sebab yang usul itu otak, jantung, itu tak kurang kita hargai. Lebih kita hargai handphone pula. Bisa orang berkelahi gara-gara benda handphone tadi, jemaah. Coba ni. Tapi penting tu Pak. Iya, kita tak tolak. Misal kata bisnismu itu pun melalui handphone. Tapi pentingan mana bisnismu itu daripada nyawa? Jemaah. Itulah tadi. Jadi prinsipnya tetap kita menghargai, jemaah. Prinsipnya tetap kita menghargai. Bukan tidak. Tetap kita menghargai. Tapi penghargaan yang sesuai. Cara berkehidupan bernegara kita di sini, takkan penghargaan kita kepada kepala dinas lebih tinggi daripada gubernur. Lebih tinggi daripada presiden. Takkan saya rasa, jemaah. Dinas apa dia? Dinas pendidikan. Dia kepala dinas. Tentu atasan dia menteri pendidikan. Takkan kita lebih hargai si kepala dinas pendidikan dari menteri pendidikan. Salah kita, jemaah. Berarti kita zalim. Berarti kita zalim. Tetapi salah juga kalau kita tidak menghargai kepala dinas. Itu juga zalim. Maka hargailah sesuai dengan diri mereka sendiri. Itulah baru disebut adil. Jemaah. Ini cuma itulah dalam hidup ni mana? Imam Ali bin Abi Thalib sebutkan, dari orang kaya diharapkan hartanya mendukung agama. Dari orang alim diharapkan ilmunya mendukung agama. Dari penguasa diharapkan keadilannya untuk mendukung kehidupan beragama. Dari orang miskin diharapkan doanya untuk agama. 4 ni tak bisa tolak, jemaah. Tapi kan kita tidak. Orang miskin kurang kita hargai berbanding alim ulama. Alim ulama kurang kita hargai berbanding orang kaya. Orang kaya kurang kita hargai berbanding penguasa, presiden misal kata. Tak betul. Padahal 4 ni mesti kita hargai bersesuaian dengan diri mereka, jemaah. Nah, Imam Ghazali sebut, yang paling mulia dari semua itu adalah pokok. Wa asyrafu usuliha siyasatu bitta'lif wal istislahi. Dan yang paling mulia, paling tinggi daripada yang pokok itu adalah asyasah, politik, untuk mengatur dan membaguskan, membaikkan kehidupan ini. Jamaah. Karena kalau tak ada yang mengatur kita, payah. Meskipun kita sekarang susah kalau disebut politik, yang terbayang dia adalah macam sekarang. Tak salah juga, tapi itu sebahagian. Udah? Nah, tahu sadu? Tahu sadu? Apa yang menarik sadu? Kuda. Pengendali kuda itu namanya apa? Dengar saya. Apa? Sais. Sais itu bahasa Arab. Sama dengan asal kata siasah, politik. Jadi Pak Sais itu Pak politik. Supaya mudah artinya seni mengendalikan. Itulah politik. Sais itu bahasa Arab. Jemaah. Macam mana dia mengendalikan kuda tadi? Macam kita, ada jugalah pengalaman kita kalau orang Medan pergi berastagi. Naik kuda. Macam mana tak mudah tu, jemaah. Tak mudah mengendalikan tu. Mengatur kecepatannya, arahnya. Itulah politik. Jadi sebetulnya politik terkecil itu rumah tangga. Sebetulnya di rumah tangga pun kita berpolitik. Berseni mengatur. Macam mana? Suami mengatur, macam mana istri mengatur, macam mana. Itu politik. Cuma kalau awak sebut politik sekarang terbayang. Jadi Ustaz partai mana nih sekarang? Kata dia.
Ini pilkada Gupsu nih, Ustadz nomor berapa nih? Nomor ini apa nomor ini? Gitu. Iya, awak tak ada cerita ke sana. Cerita pengaturan, nggak bisa aja. Mesti ada pengaturan. Seni mengatur itulah siasah politik. Nah, itu yang paling pokok. Sebab itulah kalian kuciptakan, hidup kalian ini masih teratur. Ku kasih tahu aturannya. Nah, ini aturannya. Ini. Nah, kita boleh, kalau secara agama berharap jemaah. Ini andai, meskipun rasa tak mungkin. Andailah kita yang beragama Islam nih, kita amalkan agama ini, dosa 100%, nah, 50% aja. 50% aja. Teratur hidup kita ini, jemaah. Tak usah 100%. 50% aja. Teratur hidup kita ini. Nah, ini kenapa kau berani bilang itu? Karena kita diciptakan Tuhan untuk keteraturan dan Tuhan kasih kita aturan supaya teratur ini tadi. Tapi kita kan nggak mau. Kita nggak mau. Saya kasih contoh mudah aja jamaah. Kalau kita ikut aturan agama, gara-gara orang pesta, macet nggak jalan. Kalau kita ikut aturan agama, tak macet. Aman tuh semua. Beres. Ya, ini kan nggak ikut aturan. Pening-pening sendiri, suntuk-suntuk sendiri, ya maaf. Gara-gara kita, coba ikut aturan. Pas sholat, pas kotor bersihkan, ikut beres. Jamaah. Sebab dia siasah. Walidzalika tastadi' hadhihi as-sina'atu min al-kamali mimman takallafa biha ma laysa da'i sairu sina'at. Karena itulah profesi ini menimbulkan kemuliaan, menimbulkan kesempurnaan terhadap orang-orang yang bertanggung jawab untuk memenuhi. Jamaah. Jadi makanya orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengambil profesi pengaturan ini, dia itu kamal, sempurna berbanding profesi-profesi yang lain. Apapun kehidupan ini, kalau nggak ada yang mengambil tanggung jawab untuk mengatur, kacau dia. Jamaah. Jadi politik itu pahamkan seni pengaturan. Kalau tak ada jamaah, alah macam awak nelayan yang apa politik-politik. Karena yang kau pahami politik itu macam kuasa-kuasa begini. Ini sebahagian dari pengertian itu. Nelayan pun kau kalau nggak ada pengaturannya macam mana? Awak, saya anak-anak mana ngerti saya jamaah. Yang saya tahu kereta, motor cara kita sini kan. Belakangan di baru pandai orang bilang mobil. Dulu pun motor. Jamaah. Yang awak tahu kereta sama motor inilah yang ada alurnya, yang ada jalurnya. Sini. Nama awak anak-anak. Makin tambah umur, rupanya sampan kapal laut pun ada jalurnya. Yang lebih ngeri, pesawat pun, kapal terbang, orang Jawa sebutnya montor mabur. Kapal terbang pun ada jalurnya. Apa ini? Awak pikir sembarang-sembarang begitu. Itulah politik, itu seni pengaturan. Jamaah. Maka orang yang bertanggung jawab untuk mengatur-ngatur itu minal kamali. Dia dapat kesempurnaan lebih dari profesi yang lain. Jamaah. Walidzalika yastakhdimu la mahalata sahibu hadhihi sa'irus sunnah. Karena itulah orang yang mengambil profesi pengaturan tadi, dia akan memanfaatkan profesi-profesi lain untuk pengaturan itu. Jamaah. Sebab dia usul. Jadi usul, kalau pakai bahasa mudah kita, usul pokok memanfaatkan
pendukung dan pelengkap. Usul pokok menggunakan pendukung dan pelengkap. Oh, kalau bahasa kasarnya, kalian pekerjaku, patuh kalian sama aku. Begitulah kira-kira usul tadi jamaah. Pokok tadi. Yang dari pokok ini pula, yang pokoknya adalah pengaturan. Jamaah. Pokoknya pengaturan. Sehingga di dalam Islam pengatur tertinggi itu adalah Nabi garis miring Rasul. Sebab itulah kita hormat kali kepada Nabi dan Rasul. Mereka lah yang mengatur jemaah, mengatur kita, mengatur luar kita, mengatur dalam kita. Luar kalian tutup tu aurat, dalam kita iman kalian kepada Allah. Tertinggi mereka jemaah. Itu pula lah maka di masyarakat mungkin kita begitu hormat kepada para penguasa. Karena mereka pengatur. Jemaah. Karena mereka pengatur. Walau yang terendah, seperti kepala lingkungan. Kita lebih hormati dia. Siapa itu? Oh, itu bapak yang kerja di kantor camat. Dah. Siapa itu? Kepling. Mana-mana dia? Awak mau ada perlulah sama dia. Lebih pula kita hormati dia. Ngurus KTP, ngurus nanti anak awak berkelahi sama laki dia. Siapa yang ngurus? Kepling. Jamaah Kepling. Kepling tu nomor 1. Tengah malam jam 2, jam 3 digedor rumahnya. Ada apa? Anak awak pak dipukul laki dia. Alah, laki dia mukul ngapa pula aku yang kalian panggil? Tak bisa. Kepling. Sebab dia pengatur kita. Maka kita hormati dia. Meskipun masyarakat sebahagian kurang menghargai Kepling. Saya harus ingatkan jemaah, saya tidak lupa dengan cakap saya. Bahkan kita sedang ngaji ni pun kalau Kepling datang kata berhenti, berhenti, jangan lawan. Karena dia penguasa kita di tingkat paling rendah, mesti kita hormati. Pengatur, jemaah, pengatur. Dalam agama pun begitu jemaah. Jadi kegiatan manusia ini secara umum ada pokok, ada pendukung, ada pelengkap. Pokok tadi pula ada 4. Yang paling hebat adalah pengatur. Jemaah. Lebih lanjutnya akan datang kita bincang. Pengatur ini pula nanti jemaah ada 4 tingkat pula. Pengatur ini pula nanti ada 4. Jadi kegiatan hidup manusia ini terbagi 3. Ada pokok, ada pendukung, ada pelengkap. Yang pokok ini paling tinggi pengatur. Yang pokok ini tadi ada 4. Paling tinggi pengatur. Pengatur ini nanti ada 4. Yang paling tinggi nomor 1. Itulah yang saya sebut tadi, para nabi garis miring Rasul. Itulah insyaAllah penjelasan kita pada Ahad akan datang. Pagi ini sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.